Iya. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kawan pajak, salam sehat dan semoga kita semua selalu sehat. Kondisinya selalu bahagia bersama dengan semua yang Anda cintai di dalam maupun di luar negeri ya. Kira-kira seperti itu. Asal jangan dalam di luar rumah. Dari rumah, jangan sampai seperti itu, bahaya. Sampai jumpa lagi bersama kami di acara edukasi perpajakan di kanal edukasi perpajakan KPP PMA 1 yang memberikan informasi perpajakan tipis-tipis namun nggak kaleng-kaleng Ya, yang selalu memberikan info yang singkat, padat, jelas. Oke, kali ini kita biasanya berdua ya bang ya. Nah, kali ini ada anak baru di sini. Anak magang. Anak magang. Ini abang aku yang ganteng ini bang, Yoi. ganteng banget ini bang. Jadi biasanya saya sama Bang Jibob, kali ini ditemani oleh Bang Hilmi. Oke, sehat bang? Alhamdulillah. Alamin. Oke, kali ini kita ingin membahas sesuatu yang ya fresh lah sepertinya, fresh ya, tentang pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau kita singkat biasanya dengan PSIAP, PSIAP. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Kurang lebih seperti itu bang ya? Ya, ini yang kawan pajak hari ini kita nggak membahas aturan ya. Ini membahas tentang sistem administrasi. Iya. Yang nantinya akan Berlaku di masa yang akan datang. Ya, dalam waktu dekat lah ya. Kita spill aja. Sebut-sebut aja ya. Tapi yang jelas nanti akan ada pembaruan, baik itu sistem yang ada di tempat kita buat kita bekerja maupun sistem yang digunakan oleh wajib pajak. Betul. DJP online. Ya. Nah, itu semuanya nanti akan berubah. Nah, perubahannya itu apa aja? Nah, ini kita spill sedikit di sini ya. Ya. Oke. Yuk, lanjut aja. Ini kira-kira episode kali ini kan ini banyak probus nih, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan itu prosedurnya banyak banget, Bang. Ada Buat. berapa? Masternya. Ada proses bisnis registrasi, layanan, Pembayaran. terus pembayaran, Orang. tax account management. Nah, tax account management tuh kayak kita di DJP online, kita udah tahu tuh cara arsip-arsip laporan kita kayak gimana gitu. Oh, segala gitu. macam. Udah sampai sedetil itu nanti ke depannya. Oh. Terus sampai utang-utang pajak kita juga bisa kelihatan di situ. Semuanya yang sekarang kita harus telepon ke KPP, baca-baca harus telepon Nanti KPP kita nggak sajikan perlu di ya. menunya WP sendiri. Oh, Data apa pribadi. tax account management. Oh. Nanti itu masih jauh. Itu masih jauh. Nah, Nah, probisnya kan banyak tuh. nah ya bang, Kita kupas tipis-tipis. tipis-tipis. Nah kalau hari ini kita kupas registrasi sama dengan itu tadi bisa sampai besok subuh memang ya, Iya. nggak selesai. Ya kita kali ini banyak banget. Kali ini Jadi kita pecah-pecah. kita pecah-pecah. Kali ini kita ingin mengupas sedikit tentang proses bisnis registrasi. Ya. Jadi pada saat pendaftaran wajib pajak. Oke, kayaknya yang pertama kali dapat giliran ngomong yang tua ya bang ya, yang tua, yang lebih senior. Oke, silakan Bang Jibob dikupas tuntas kupas banyak. awalnya ini registrasi ini gimana bang? Apanya nih mau dikupas? Tujuannya? Oh, Tujuannya, ya. Kirain bawang mau dikupas. Nangis dong. Ya, setiap perubahan pasti ada tujuan ya, bukan gitu kan? Betul sekali. Atau bukan? Betul. Betul. Nah, tujuannya menurut ini adalah untuk merubah proses bisnis yang sebelumnya digunakan dan nantinya dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan pendaftaran. Pertama pendaftaran, kedua pemutakhiran, ketiga penghapusan ini data ya. Ya, dan perubahan status wajib pajak, dan yang terakhir menyediakan data yang tadi disinggung Kang Hilmi tadi, data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan mutakhir, terkini. Demikian. Oke. Pendaftaran, pemutakhiran, penghapusan dan perubahan status wajib pajak bang ya. Iya. Oke. Kalau terkait manfaatnya tadi tujuan dari probis registrasi tadi seperti yang dijelasin oleh Bang Jibob. Nah sekarang kalau manfaatnya sendiri pasti ada yang baru kan bang? Iya. Gitu. Apa bang manfaatnya? Manfaatnya kita ingin bikin kemudahan buat wajib pajak. Oh, pasti. Pertama bikin mudah,
dalam melakukan proses registrasinya, gitu kan, dari tahapan dari pendaftaran sampai penutupan. Kita Oke. ingin bikin kemudahan. Kedua, kita gunakan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Lalu selanjutnya kita ingin ningkatin nih validitas data yang terintegrasi. Jadi datanya validitasnya lebih valid lah, Lebih akurat lah ya. lebih akurat, Oke. lebih presisi, lebih, jadi memudahkan semua pihak gitu kan. Terus kita Berarti ingin nggak ada lagi ini nantinya proses validasi ya. Misalnya kayak- sekarang udah otomatis, jadi tergenerate langsung validitas integrasi, data integrasi udah sama menyambung gitu. Misalnya kita dibuka di laporan ini nyambung ke laporan sana, laporan. Jadi dari registrasi inilah awal input data-data pas ketika registrasi pendaftaran itu. Ya, ya, itu ya. kepake terus di setiap aktivitas perpajakannya gitu. Jadi Gitu. penting ya proses Penting registrasi sekali awal registrasi, ya, ini jangan proses sampai awal salah. itu. Jangan sampai salah, betul. Jangan Iya. sampai salah. Nanti- Registrasinya itu tadi. Ke Kalau bawah salah- kalau salah. Kalau Ke bawah salah terus. istilahnya ada GIGO, Apa gitu tuh? garbage in, garbage out. Oh. Jadi, kalau datanya sampah, Oh iya. keluarannya sampah. Oh, benar. Tempatku sih kalau salah minta maaf ya. Minta maaf. Bukan izin. Istighfar. Istighfar biasanya. Iya, iya, Gitu. iya. Supaya kedepannya ada sinyal digital akses. Jadi akses data digital yang Cuma satu terpadu, terpusat. itu manfaatnya itu. Terpercaya mungkin. Kayak gitu. Oke. Terus katanya itu satu NPWP, satu entitas Bang nanti ya. Jadi kayak sekarang ini terpisah-pisah kayak wajib-wajib kita nih pusatnya di Tamrin Jakarta. Kemudian dia punya cabang di Cikarang, di Bekasi, dia punya itu Cabang- ntar cabang. jadi satu NBP, Bang. Iya. Oh. Jadi satu, semuanya satu. Misalnya satu, nanti ada cabang di mana-mana. Cabangnya nanti dihilangkan, ada namanya NITKU. Itu nanti lah. Oh, nanti. Itu. Nanti. Tapi arahnya ke situ ya, Bang. ya? Situ. Bagus sekali berarti ini ya. Bener-bener pantas lah kalau wajib pajak menunggu sistem ini seperti apa sih gitu. Nah, Iya. Makanya kita siapin sebaik mungkin Iya. demi kenyamanan semuanya. iya, termasuk kita juga sebagai pemakai atau User. wajib pajak sebagai yang membayar pajaknya gitu ya. Iya, betul. Oke. Makanya terkesan hati-hati ya. Hati-hati, betul sekali hati-hati. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk kawan pajak semuanya. Ya pasti gitu. Oke. Iya, harus itu. Ada 30 kawan pajak yang saat ini sedang join ya oleh halo. Oke, kepada Bapak Ganjar Manga, Bapak Tony Mardi, kemudian SH Milnyali, ada Kurniali itu, kemudian Bapak. ada Kurnianing Mahardini, ya oke, ada Purnomo Lili, banyak banget ini dapatnya, ada 33 saat ini. Ya. Terima kasih kawan pajak yang telah bergabung bersama kami, tetap stay tune di sini karena nanti kita ada hadiah juga nanti, ada Oh, kuis, iya. ada kuis. Tunggu ya. Dia mana hadiahnya? Sabar. Wah, Nanti aja itu. Oke. Di Display terakhir. dulu hadiahnya. Display dulu. Mana? Hadiah. Ada dua ya kawan pajak hadiahnya ya. Wih, ada dua Iya, kuis iya, berarti ya. iya. Hari ini kita ada dua kuis. Isinya dong kalau dua Berat tuh. Berat, berat hadiahnya. Oh, batu bata. Oke. Nah, tadi manfaat udah, tujuan udah. Nah, sekarang tantangannya apa nih Bang Jibo? Tantangan. Oke. Tantangan saat ini ya terkait dengan penerapan PSIAP ya. Atau termasuk juga yang sebelumnya. Ya, global. Pertama adalah adanya keterbatasan sistem dalam melakukan validasi data pendaftaran. Keterbatasan itu mungkin karena ini ya ada beberapa jalur sebelumnya ya Tidak terintegrasi ya. tidak terintegrasi bahasa. Kurang sekali bahasanya. Master trainer, beda. Makanya kita semakin pinter kalau sama Bang Ilmi ini kita. Kita jadi ikutan pintar. Iya, ikutan pinter kita. Terkait yang tadi juga saluran pendaftaran wajib pajak ini terbatas kan pajak. Iya. Wow. Sekarang lebih banyak, lebih mudah dan secara umum diarahkan ke proses digital ya melalui web. Oke, yang ketiga proses ya seperti yang bilang tadi itu belum terintegrasi Seluruhnya ya. seluruhnya. Ya, oke. Kedepannya nanti kita integrasikan jadi lebih mudah. Dan yang terakhir integrasi data itu belum optimal di dalam sistem. Jadi selama ini kita masih menggunakan beberapa aplikasi dalam yang gunanya untuk menunjang pemberian layanan kepada masyarakat atau kepada wajib pajak. Nah, kedepannya itu semuanya disatukan, diintegrasikan bahasanya nah ini. Iya, oke gitu.
Oke, ini Demikian. ada yang bergabung juga ini Dapur Cak To. Ini penggiat UMKM area Depok, Bang. Oh, Iya. yang makanannya terkenal itu ya. Kenal ya Dapur Cak To ini Manis ya? lagi manis banget. Yang suka Jadi makan nasi kerawu boleh lah kita. nasi kerawu ya makan itu ini salah satu Yang penting apa komisinya jangan lupa. followers setia kita. Dapur Cak To ini join sekarang. Hei Cak To. Ayo selamat siang Cak To ya. Ya. Tetap semangat Cak To. Oke, sekarang lanjut lagi Bang Hilmi sekarang. Nah, ruang lingkup registrasi itu gimana aja Bang? Ada ruang lingkup proses bisnis ini? Oke, ruang lingkup di dalam proses bisnis registrasi itu, kalau registrasi kan kita kayak di pendaftaran ya. Iya. Ya. Jadi di awalnya tuh ruang lingkupnya dari awal pendaftaran wajib pajak. Ketika wajib pajak pertama mendaftar, Oke, pertama. lalu mendaftar, lalu Yang terus baru. ketika bikin Kalau- NPWP kalau tanya itu, dulu Kang Hilmi. iya. Kalau WP lama daftar enggak kan ya? Seharusnya. Nanti kalau kan ini kalau dia udah terdaftar, dia bisa diregistrasinya bisa perubahan, bisa perubahan alamat, Oh, iya. berarti perubahan. kawan pajak yang udah sekarang existing itu nggak perlu melakukan Nggak perlu. pendaftaran ulang. Nggak perlu. perlu. Langsung masuk aja ya. Langsung ya? masuk. Dia udah Langsung di dalam juga. dipindah, dimigrasikan aja datanya. Iya. Katanya Saya gitu. takutnya begitu, kasihan yang udah ini. Jadi di ruang lingkupnya itu di pendaftaran wajib pajak kan nanti ini ada Gen Z yang udah mulai berpenghasilan, mereka bisa daftarnya nggak usah antri di TPT kayak gini, mereka Atau datang atau lewat pos ya. langsung bisa register gitu kan. Misal dia bikin lembaga misalnya PT Perseorangan di Jenahu. Nah sekarang udah langsung ada menu klik daftar, bikin ireknya di situ. Lakunya langsung. Langsung. Jadi nggak usah bingung nyari Itu bagian langsung. dari integrasi itu ya. Kayak gitu di sisi pendaftaran. Nah ini kan pendaftaran NPWP ya, pendaftaran wajib pajak. Terus wajib pajak juga suka ada pengukuhan pengusaha Kena pajak. Ya, Iya. kalau di PKP Omset tertentu ya. omset tertentu, Oke. kalau dia omset di atas 4,8 miliar setahun Atau dia wajib. Wajib. Kalau di bawah itu dia Bisa memilih. bisa memilih gitu kan. Kayak gitu. Proses di ruang lingkup kan itu untuk butuh registrasi ketika dia mengukuhkan itu kan. Ya. Itu masuk di dalam proses registrasi. Lalu kalau ada objek bangunan nih PBB PBB. di wilayah, kalau kita kan wilayahnya di P3 ya, Ketiga. dari kehutanan, kelautan segala Kehutanan, macam gitu iya. kan, kayak gitu. Lalu Kebunan. perkebunan ya. Lalu, nah ketika berjalan waktu kan ada perubahan data, Nah. perubahan status Ini wajib Bang pajak. yang tadi Abang tanya. Jadi WP wajib pajak yang saat ini kawan pajak yang sini udah terdaftar. Maksudnya di perubahan ini. Misalnya dia sekarang misalnya lagi alamat jadi mana, pindah ke mana gitu. Aku Barusan kira berubah perubahan soalnya itu istri satu jadi istri dua. Oh, itu nanti di PTKP. Termasuk PTKP ya? termasuk PTKP. Kacau nih Abang satu ini. Nah, Ya, namanya nanya. prosesnya itu kan dari pendaftaran, terus ada pengumuman PKP, ada perubahan, ujung-ujungnya akan ada akhir ya kan? Akhirnya kan penghapusan atau pencabutan. Kalau Oh, PKP kan dia kalau mau terakhir. usahanya Terakhirnya. tutup, namanya juga usaha kan Hilangnya ada muncul ada lahir, ada meninggal gitu kan. hilangnya subjeknya ya. Misalnya ada yang meninggal gitu kan, NPWP cabut. Itu dalam ruang lingkup registrasi. Ya. Kayak gitu. Nah, Oke. ini kita detilin Bang Tibob, balik lagi ke laptop ya. Yang tadi ya. Ini tadi, ya ruang lingkup Iya. tadi kan ada pendaftaran, pengukuhan PKP, pendaftaran objek, perubahan dan penghapusan atau pencabutan. Nah, sekarang mulai pertama pendaftaran dulu Bang. Ya. Gimana Bang? Seperti kita ketahui bersama ya kawan pajak. Pendaftaran itu berarti khusus wajib pajak baru, bukan yang lama. Nah, kalau berdasarkan undang-undang ada 3 kriteria yang bisa mendaftar sebagai wajib pajak yang sudah memenuhi syarat formil subjek dan objeknya udah ada ya. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi atau warisan yang belum terbagi. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau wajib pajak bukan orang, bukan pribadi nggak bisa. Atau warisan yang udah terbagi nggak bisa juga. Yang kedua wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu bisa berupa perusahaan ya, bisa Iya. BUT ya. Ya, Itu bisa BUT bisa. Oke, sama. Untuk usaha tetap. Dan yang terakhir adalah wajib pajak instansi pemerintah. Ini nggak umum sih, tapi di Bendara. tertentu Di Pratama ada. banyak, Bang. Iya, Nah. di kita nggak ada ya. Di Di kantor sini yang ada, memegang kita- wilayah itu ada KPU Oh, yang Pratama. kewilayahan ya kita Iya. nggak ada sih ya. Dulu waktu saya di KP Pratama Batu ada bendara pemerintah Kota Batu. Nah,
Iya, yang oke. menahan gaji seluruh bendara di apa seluruh pegawai di Pemkot Batu. Banyak Bang kalau di Kalau Pratama. digangguin nggak gajian tuh sekolah. Nah, kacau. Kacau kali itu. Demikian kan aja. Berarti Ada tiga. relatif sama lah ya dengan yang ada saat ini ya. Kemudian kalau pengukuhan PKP, ya monggo Kang Hilmi. Oke. Nah, Lanjut. ini pengukuhan PKP itu ini alur prosesnya ya. Alur prosesnya nanti proses pengukuhan PKP itu diharapkan paling lama 10 hari kerja. Jadi nanti WP mengajukan permohonan, nanti ketika dia mengajukan permohonan bisa elektronik, bisa melalui surat 10 hari kerja sudah selesai. sudah Di selesai kita. di kita. Jadi dia bikin surat ke DJP dengan mau elektronik maupun dengan surat. Ah, Lalu dia akan dicek lah. Kalau dia diterima, dia akan memperoleh surat pengukuhan PKP dan diberikan hak akses untuk membuat faktur pajak, Faktur pajak. dan melaporkan SPT masa PPN. Iya, ya. Bisa. Kalau ditolak, wajib pajak dikasih surat penolakan, gitu kan, sama kita. Dengan alasannya ya. Dengan alasan-alasan yang Apa enggak? sesuai peraturan, gitu Oh, kan. iya, iya. Nah, dikirimnya ke email atau akun pajak, gitu kan. Nanti di DJP online-nya di DJP pajak online-nya itu ya. bisa kelihatan secara email kayak gitu. Oke. Penolakannya biasanya karena apa itu? Kenapa? Karena masih pengen sekolah. Kalau dulu kita begitu. Penolakannya alasannya kadang sekolah. setelah dicek ternyata Karena alamatnya terlalu itu tidak. nggak bener. Oh, bukan karena terlalu baik untukku. Bah, itu alasan abang dulu itu. Ya, oke. Ini tadi ada yang lucu ini bang. Ada ini. Oh ya, ntar lagi kita juga akan ada kuis Iya, lanjutan masih ya. masih Ada tadi lagi. satu kawan pajak itu yang dia komen. Saya mesti gak dapat hadiah kuis gitu kata gini. Cah pati wae. Yang sabar ya, cah pati wae ya. Saya mesti gak dapat hadiah kuis itu lah. Kita juga nggak pernah dapat. Kita juga gak pernah dapat, tenang aja. Padahal ngikut terus. Terus kita. Tapi tetap coba ya, capati wae bahwa aku yakin Anda bisa gitu. Oke, capati wae coba barangkali di kesempatan kedua nanti bisa ikut lagi ya, capati wae. Oke. Nah, Nah, itu dulu kanal itunya tadi. Kenapa? Oke. Kanal Kanalnya nanti karena permohonannya ya. karena permohonan itu di kita itu ada 3C. Woi. Bisa klik, counter, kontak center. sama Call. call. Hmm. Jadi kita ke di kontak center Kontak atau center ini maksudnya yang nanti akan dibuat 1.500. saluran-saluran khusus yang dimungkinkan bukan yang saluran yang ada sekarang. Paru. Nah, terus Oke. kita diklik pakai portal wajib Wajib pajak, pajak, nah, ya. seperti DJP online, dia tinggal klik masuk. Pokoknya kayak gitu. Kalau counter tempat pelayanan terpadu, TPT, PT ya. sampai kalau di daerah-daerah tertentu bisa ke kantor KP2KP. Oh. Misalkan Indonesia kan luas ya. Luas. Misal di situ dia tidak ada KPP, dia bisa datang ke kantor KP2KP. Iya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, kita Bisa klik aja. Nah, ambil pasti rebahan. pasti dipilih itulah. Tapi kalau mau datang juga siapa tahu ada cepet di kantor ya nggak apa-apa. Boleh. Iya. Siapa tahu. Oke. Nah, sekarang untuk pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan PBB paling Cibob. Nah, ini kita persempit lagi bahwa pendaftaran objek PBB ini bukan pedesaan perkotaan ya, kawan Bukan pajak. kedua, ya. Karena pedesaan perkotaan itu udah kita serahkan ke Pemda Pemkot. masing. Nah, ini di sini P3. Jadi kalau kawan pajak ada yang beli kebun banyak gitu kan. Nah, ini Atau ujuk-ujuk punya kebun. wah ujuk punya kebun. Nah, seperti itu. Didaftarkan. Nah, didaftarkan. Nah, cara pendaftaran objek PBB ini gimana? Lanjut Bang Cibob. Oke, kawan pajak, terima kasih Mas Puja. Kurang lebih sama sih ya sama tadi itu. Yang pertama mengajukan permohonan ya ke kami, ke DJP, bisa melalui elektronik, bisa melalui surat dan seterusnya. Dan di kami nanti akan diproses paling lambat 10 hari sama seperti PKP tadi. PKP tadi sama 10 hari ya. Standarnya 10 hari semua. Selesai. Nah, sama juga treatmentnya apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima, wajib pajak memperoleh surat keterangan terdaftar namanya. Nah, bedanya itu tadi ya. Kalau SKP PKP PKP tadi dapat surat keterangan pengukuhan pengusaha pajak. Iya, kalau ini namanya apa, Bang? Surat keterangan terdaftar Objek. Oke. Dan kalau ditolak, ya juga begitu. Berarti bukan karena masih Sekolah. Ingin sekolah, bukan.
Dan tata caranya kanal permohonannya sama seperti yang diterang tadi Kang Hilmi ya. Kang Iya. Hilmi ngomong-ngomong master kita loh. Nanti kita. Master of Beliau ini yang mewakili KPPP 1 untuk belajar ini. Waduh. training ya. Training tentang pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini di Kemanggisan di Pusdikat Pajak. Jadi Dari- Kang Pajak besok-besok kalau ada pertanyaan tentang spesial Langsung aja. Bisa dengan Bapak Ilmi, kasih gitu. Jangan Chandra aja. Oh, kasihan dia bang, makin kurus ntar ya. Oke. Ya, kalau permohonannya seperti tadi ya, Iya. tiga C itu ya. Bisa. Oh, tetap sama ya? Iya, sama. Klik. Klik melalui portal wajib pajak, call melalui Call. kontak center yang nanti Dibuka akan tersendiri ya? dibikin tersendiri ya. Kita nggak tahu juga, yang tahu beliau. Dan counter ya? Dan counter, Counter. Counter itu lokasi kayak kita gitu. iya di KBP ataupun di KP2 KP2KP. Ya, demikian Mas Puja. Ya. Oke. Kalau tadi udah pendaftaran objek pajak minimal, sekarang kalau ini updating data atau status wajib pajak itu proses bisnisnya kayak apa Bang Ilmi? Nah ini di Probis registrasi ini kan ada menu perubahan data dan status wajib pajak ya. Namanya hidup kan berubah, status juga berubah, data juga berubah kan. Status dari bujangan ke. Kelakuan juga berubah karena orang lihat orang-orang itu. Nah di sini mencakup ke perubahan data status atas wajib pajak sendiri, atas PKP pengumuman yang misalnya dari kena pajak ya. PKP atau berubah jadi Pengusaha kena pajak. pajaknya, lalu objek PBB juga kan ada perubahan, Ya. perubahan nama, perubahan alamat, perubahan data, Ada bahkan bangunan perubahan di nomor atasnya, telepon. gitu kan? Iya, kayak gitu. Bisa pemiliknya sekarang ini nanti berubah jadi pemiliknya yang itu gitu kan, itu iya. berubah-ubah, Perubahan kepemilikan ya. kayak gitu. Dan itu diprosesnya kan Termasuk bisa perubahan fungsi mungkin ya. Misalnya bisa jadi sebelumnya kayak dari gitu. sawah jadi kebon. kayak gitu. Yang Hah? Sawah jadi kebun? Sama kan Bang? Beda ya? Enggak tahu Beda. apanya. Oh. Sawah Yang itu tahu kan, kan orang PBB. lalu penerbitan akun wajib pajak gitu kan. Kita kan Atau nanti mungkin pakai yang ekstrim perubahannya dari misalnya dari tanah kosong jadi Kan ada orang. bangunannya, Ya, tadinya cuma itu maksudnya. bangunan tanah aja, terus ada bangunannya Oh, betul sekali. Oke. kayak gitu. Oke. Kita sebelum ke kita tagih dulu sebelum kita ke kuis. Sedikit aja Bang Jibob ini biar tuntas tentang tadi itu manfaat tadi apa? Tentang semua yang ada di proses bisnis ini. Proses bisnisnya ada 5. Tentang penghapusan dan pencabutan aja Bang. Sekilas aja Bang. Jelas saja ya. Pencabutan dan penghapusan ini. Kan ini ending dari proses bisnis ini. Ya sebenarnya masih ada, cuman waktunya Nggak keburu. Ya oke, kawan Ini kan ya. spill-spill aja. Bismil aja. Tentang penghapusan dan pencabutan, yang dimaksud pencabutan itu adalah pencabutan pungutan PKP seperti yang tadi bilang Kang Hilmi ya. Bisa jadi karena berubah dari sebelumnya PKP menjadi bukan PKP atau dari bukan PKP menjadi PKP. Yang kedua, penghapusan objek PBB. Ini penghapusan objek PBB. Yang ketiga itu penghapusan PBB. Penghapusan PBB itu bisa terjadi karena subjeknya udah nggak ada ya. Sudah nggak bisa meninggal Di dunia. meninggal dunia Atau perusahaan sudah meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Kalau OP. ya kalau OP, Kalau OP itu. kan dia Kan punya bubar. Pembubaran. dibuktikan melalui akta Akte pembubaran. Betul. Dan yang pencabutan pungut PKP sama ya dia. Kalau khusus untuk pencabutan pungut PKP, wajib pajak itu mengajukan permohonan dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan melalui yang tadi kanal itu kita 3C. 3C. Nah, atas permohonan tersebut wajib pajak akan DJP akan melakukan pemeriksaan untuk menguji Oh, tetap diperiksa ya? kita berbiasa. Oh, iya. Makanya siapa tahu ada utangnya masih sisa. Salah satunya itu. Ada hak dan kewajiban wajib Iya. pajak yang belum terpenuhi. terselesaikan. Oh, yang jelas akan kita cek juga itu ya apa kebenaran dari pelaporan wajib pajak itu bener gak ini orang itu sudah meninggal gitu kan? Ya, betul. Demikian. Gitu ya. Oke kawan Ya. pajak, untuk spill kita tentang pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang nanti akan dilakukan oleh DJP untuk proses bisnis registrasi berakhir sampai di sini. Ya. Oke, kami segenap tim KPP PMA 1 mohon maaf jika ada kekurangan, semoga kita bisa perbaiki di depannya. Terima kasih kepada dua abangku yang paling cakep ini, Bang Hilmi dan Bang Cibob, serta Bang Chandra sebagai Techspin dan Bang Fajar sebagai security di KPP PMA 1 karena Ayo. kalau nggak ada Bang Fajar nggak aman ini kantor. Ya, kita buka lagi kelas spill tentang pembaruan sistem inti administrasi perpajakan.
Pajak Kuat Indonesia Maju. Saluran informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya pada perpajakan di portal DJP www.pajak.go.id, klik pajak di 1.500 dan DM di IG atau Twitter KPP PMA1 di @pajakpma1. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.